Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Lau lam tuznibu la khasyitu 'alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujubu al-ujubu." Ujar Nabi, andai kata kalian itu tidak berbuat dosa sama sekali, aku sungguh takut kepada kalian akan jatuh dalam dosa yang lebih besar, yaitu dosa sifat ujub. Dosa sifat ujub tadi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya, mata yakunur rajul musi'a? Qalat idza dhanna annahu muhsin. Kapan seseorang itu dikatakan jahat di sisi Allah? Ujar Aisyah menjawab, bila mana dia sudah menyangka dirinya baik. Bila mana kita menyangka diri kita ini sudah baik, berarti kita orang yang jahat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keterangan daripada bagian yang pertama daripada hikmah yang ke-20 tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi syaitan ini, ujar para ahli suluk, mengatakan selalu berusaha menggoda kita sampai kepada tahapan-tahapan yang ke-7, baru syaitan itu berakhir menggoda kita. Sampai 7 tingkat keadaan-keadaan kita, syaitan selalu membisik kepada kita agar kita gugur, agar kita terjatuh ke dalam jurang yang hina. Nah, untuk menghindari, menjaga keselamatan dari godaan-godaan syaitan yang 7 tingkat itu, 3 hal yang kita perlukan. Pertama, ilmu yang pertama. Yang kedua, doa kepada Allah agar dipelihara. Yang ketiga, kawan yang baik. Nah, 3 macam itu kalau kita ingin selamat. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang 7 itu? Dalam tahapan pertama, syaitan itu mengajak kita dengan ajakan ukfur. Ukfur, kafirlah engkau. Icam jaka kafir, nyaman kada besembayangan, kada berpuasaan, kada berzakat, kada istilah perjinahan, kafir. Nah, mungkin ajakan ini tidak ditujukan syaitan kepada kita, karena kita insya Allah kada mungkin hakun bakafir. Ada bisikan nyuruh kafir, bakafir lah, insya Allah kada. Tapi untuk orang-orang yang tertentu bisa terperdaya dengan ajakan ukfur ini. Nah, kalau syaitan itu mengajak kita kepada ukfur, kafirlah kamu kepada Allah, ilmu yang kita perlukan untuk mengatasi ini adalah firman Allah, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Tidak ada alasan, wahai syaitan, untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Kalau engkau mengajak aku kepada kafir, wahai syaitan, aku tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Selamat kita. Kada hakun bakafir, dibawai kafir, kada mau. Lalu dalam tahapan yang kedua, syaitan mengajak kita, membisik kepada kita, la tuti' rabbak, la tuti' rabbak. Kalau ikam sudah Islam, ya syaitan, ikam kada perlu taat lawan Tuhan, karena ikam sudah Islam, kada perlu taat kepada Tuhan, kada perlu sembahyang, kada perlu puasa, kada perlu zikir, karena orang Islam itu sudah selamat. Menghadapi ajakan ini, kita mesti ada ilmunya. Dengan
ilmu bahwa wahai syaitan, aku kada kawa kada taat lawan Tuhan, kada kawa kada sembahyang, kada kawa kada beribadah, karena itu bekalku hari kiamat. Nah, hari kiamat tuh aku perlu bekal, bukan hanya Islam bekalku, tapi sembahyang, puasa, zakat, sembahyang sunat ini. Artinya syaitan itu kada ada membisiki kita, pang kamu jangan sembahyang lah, kada ada pembisikan itu. Cuman dalam hati kita nih ada, dalam diri kita ada muncul asa kada hendak sembahyang. Nah itu iya bisikan syaitan, jangan sembahyang nyernya, membubungi jangan sembahyang tuh kada ada, bang. Jangan sembahyang kada ka itu. Cuma dalam hati kita nih malas sembahyang, malas puasa, malas zikir. Nah itu bisikan syaitan yang kita atasi dengan apa? Dengan bekal. Ini mati perlu bekal. Orang hendak ke Banjar aja bersanggup duit, nah apalagi mati. Bekalnya mati apa? Sembahyang banyak, zikir banyak, puasa dan lain-lainnya. Nah jadi kalau syaitan mengajak kita, dalam hati kita ini ada bisikan-bisikan yang malas untuk ibadah, kita tentang, kita lawan bahwa syaitan, bahwa aku ini perlu bekal untuk akhirat karena aku pasti mati. Nah, dua tahap syaitan menggoda kita. Tahap yang ketiga, ujar hati nih nang dibisiki syaitan, ayo ikam banyak-banyak beramal, banyak-banyak sembahyang, tapi kaina bila tuha. Nah, bila tuha aja lagi anom berhemat napa? Karena nang dipandang tuh akhir umur. Ikam walaupun wahini pak ibadah, kalau akhir umur karena ikam jahat jadinya. Jadi baik wahini berjahat karena akhir umur hanya berbaik. Nah, ini mungkin seringkali datang ke dalam hati kita. Ini sering datang ke dalam hati kita, padahal itu adalah syaitan. Kaina gin amal banyak, kaina sudah tuha, kaina aja sembahyang tahajud amun sudah tuha, pada orangnya umur 60 sudah ini. Nah, bila lagi tuhanya, nah, kaina aja nuntut ilmu bila sudah tuha, kaina aja bila sudah tuha. Nah, apabila dalam hati kita ada bisikan seperti itu, kita punya ilmu bahwa umur itu di tangan Allah. Umur kada pandang tuha muda, kada pandang sihat sakit, kalau sampai mati. Jadi kada kawa menunda-nunda amal itu. Bila ini hendak beribadat, gawi, laksanakan, kada perlu menunda. Nah, para muhibbin rahimakumullah, syaitan itu hati kita ini dibisikinya lagi. Jadi syaitan, kalau engkau memang hendak beramal beribadat juga, ajil, lakasi beramal, sembahyang jam 1000 rakaat semalaman kayak Zainal Abidin, atau 500 rakaat kayak Imam lakasi. Nah, digasaknya kita oleh syaitan supaya banyak-banyak beramal. Tujuannya apa? Bila kena banyak kita busan ampe. Atau lagi tujuan syaitan, bila banyak-banyak itu berancap-ancap kada sempurna, sembahyang kada bertumak ninah jadinya. Itu tahapan yang keempat daripada syaitan, bahwa segera. Nah ini kita atasi syaitan dalam hati kita, kita bisiki, aku beramal kada perlu belaka-lakas, yang penting aku sempurna. Kada perlu berancap-ancap, karena begitu ada niatku sudah beramal itu sudah masuk. Perlahan kita gawi, perlahan sembahyang, perlahan baca Quran kita perlahan. Nah, tahapan yang kelima, syaitan ini menggoda kita lagi dengan godaan apa? Nah, syaitan kalau ikam sudah perlahan itu, ikam tunggu, ikam akan dipuji oleh seluruh makhluk kayaknya.
Engkau akan dipuji oleh manusia, engkau akan dipuji oleh orang-orang besar karena mengakui kehebatan engkau. Engkau ahli ibadah, ibadahnya bagus. Nah, supaya kita ini ria, Nah, kita atasi dengan demikian, wahai syaitan, aku beribadah kada mengharapkan pujian orang, aku beribadah kada mengharap penilaian orang. Yang kutuju itu adalah penilaian Allah. Aku cukup Allah yang mengetahui aku beramal, kada perlu orang lain. Terus kita beramal kepada Allah, beribadah. Nah, yang keenam ini, ujar syaitan, kalau ikam itu beramal sudah mengharap Allah, sudah ikhlas, nah itu ngarannya ikam bujur-bujur wali. Nah, itu orang wali. Ini yang dimaksud dengan hikmah yang ke-20 ini. Ma'aradat himmatu salikin antaqifa indama kushifalaha illa wanadatu hawatibul hakikah alla yatlubu amamaka. Nah, sekarang engkau sudah wali di syaitan. Ikam beramal perlahan, teratur, ikam mengharapkan sudah karena Allah. Ikam sekarang sudah waliullah. Nah, bila kita ma'asisi itu, bila kita membujuri, ampun syaitan mengatakan bahwa kita ini sudah wali, nah disitulah kita hancur. Nah, disitulah kita terjatuh lebih dalam daripada jurang yang dahulu kita berada. Nah, fasabilus salama li hadzal abdi ayyujiba syaitan aina ana minal awliya was salihin wa ana warikun bi bihari taksir wa qillatil ilm. Qalbi mashghulun bid dunya wa ma ukhlisu fil amal wa lam a'lam hal tuqbalu taubati amla inna ma ana abdun hakir katsiruz dzunub arju rahmat rabbi. Di waktu syaitan tadi, di waktu hati kita berbisik bahwa kita ini dekat dengan Allah, di waktu hati kita bicara bahwa kita ini sudah dikasihi, dicintai Allah, di waktu hati kita bicara kepada kita bahwa kita ini wali, itu hendaknya dijawab, bah, kada mungkin aku ni wali, kada mungkin aina ana minal aulia, kada mungkin aku ni wali. Aku ni masih banyak kurang, ilmunya kurang, hatiku masih banyak kepikiran dunia, amal ibadahku belum tentu ikhlas, dosa-dosaku dahulu belum tentu diampuni Allah, tubat-tubatku belum tentu diterima. Aku ni adalah hamba yang hina, yang banyak dosa, yang mengharapkan rahmat Tuhan. Nah, ini nang jawabannya kalau timbul bisikan di hati kita. Itu yang dimaksud dengan wanadathu hawatibul hakikah alla yadlubu amamaka. Aku ini masih banyak dosa, walaupun aku beribadat, walaupun aku baca Quran, tapi dosa-dosaku dulu belum tentu diampuni Allah. Tobat belum bisa diterima, belum tentu diterima. Nah, bila kita mampu menentang yang demikian tadi dengan perasaan-perasaan bahwa kita masih hina, kita masih banyak dosa, kita masih jauh dari Allah, berarti kita berhasil, berarti kita selamat. Untuk melawan iblis, tentunya kita harus tahu kelemahan, kekuatan, ataupun sifat karakter iblis, ya. 7 karakter iblis, dan ini hanya dimiliki oleh iblis laknatullah. Kalau manusia memiliki sifat ini, berarti dia sudah menjadi anak buah iblis, ya, menjadi pengaruh iblis gitu. Naudzubillah min dzalik, ya. Ya, yang pertama, iblis itu memiliki sifat aba. Aba itu, ya, artinya membantah perintah. Ayatnya dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika aku perintahkan atau berkata kepada malaikat isjudu, sujudlah semua, ya.
Ini Allah merintah kepada malaikat. Karena pada saat itu iblis belum jadi iblis ya, masih malaikat. Hanya terbuat dari api tadi ya. Yang kemarin kita bicarakan bahwa yang namanya iblis itu nama aslinya Karis ibnu Azazil, dari bangsa jin ya. Surat Al-Kahfi ayat 50 ya. Semuanya sujud. Nah, semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, kata iblis mulai muncul di sini ya. Karena iblis itu lawan kata dari malaikat. Jadi malaikat artinya yang tunduk patuh, sujud, tak pernah takabur kepada Allah, itu malaikat. Nah, kalau dia tidak tunduk patuh kepada Allah, tidak patuh, maka namanya bukan malaikat lagi, tapi pemberontak gitu. Nah, bahasa Arabnya pemberontak itu iblis ya. Nah, inilah kenapa dalam Al-Quran ada iblis, ada setan. Ya, kalau pada saat dia memberontak, maka namanya iblis gitu. Jadi iblis ini ada julukan kepada makhluk Allah ya, yang tidak taat kepada perintah Allah. Nah, pada saat itu yang namanya Karis ibnu Azazil sebagai jin paling pinter, paling soleh ya, yang ditugaskan untuk memimpin bangsa jin untuk mengelola bumi gitu. Nah, karena Allah menjadikan Adam itu menjadi khalifah, nah dia tidak setuju gitulah bahasanya ya, protes gitu. Tapi dengan penuh angkuh ya. Kata Allah, sujudlah kamu semua kepada Adam. Maka mereka pun sujud, malaikat sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Ia menolak dan menyembuhkan diri, dan ia termasuk golongan orang kafir. Nah, jadi yang pertama disebut kafir oleh Allah adalah iblis ini ya. Jadi istilah kafir itu istilah yang menolak terhadap perintah Allah, itu kafir gitu. Tapi kedudukan Karis tadi sebagai pemimpin atau yang mengkoordinir planet bumi ini, ya maka Allah memanggilnya supersib gitu, atau iblis gitu. Nah, kenapa? Dia berontak terhadap perintah Allah. Nah, gitu ya. Jadi ini istilah kafir adalah karena apa? Karena memiliki sifat yang pertama adalah aba ya. Dan ini adalah sifat karakter iblis. Nah, ya. Itu yang pertama, aba. Aba itu artinya menolak. Ketika ada perintah Allah ditolak gitu. Kemudian yang kedua, takabur ya. Aba wastakbaro ya. Dan ini dipertegas juga dalam surat Al-A'raf ayat 11 ya, Al-Baqarah 34, Al-Hijr 33 ya. Ya, di antaranya Allah berfirman, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Nah, ya. Jadi iblis tadi istikbar itu apa ya? Jadi karena Allah telah menciptakan ya Nabi Adam tadi ya, kemudian berfirman kepada malaikat tadi ya, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Sekali lagi iblis. Tapi alasannya di sini iblis tidak termasuk mereka yang bersujud karena takabur ya. Jadi kalau ayat Al-Baqarah tadi tentang aba wastakbaro, dua sekaligus. Tapi di sini penjelasan dengan takabur ya. Takabur itu adalah sifat kedua iblis ya, yang menyebabkan dia kafir dan tidak sujud kepada Adam. Nah, takabur ini dan aba itu merupakan karakter asli iblis dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun, oleh makhluk di muka bumi. Nah, kalau ada manusia yang takabur, nah itu sudah masuk karakter iblis ya. Bagaimana Allah atau Rasulullah bersabda ya tentang takabur ini, kalau kita memiliki sifat takabur, tidak akan masuk surga, kata Allah ya. Mayadhul jannah, la yadhul jannah, tidak akan masuk surga seorang hamba apabila dalam hatinya ada sebesar zarrah pun takabur ya. Jadi takabur itu adalah karakter iblis ya, yang tidak boleh atau jangan sampai dimiliki oleh manusia. Kalau manusia memiliki takabur, ya itulah karakter iblis ya. Dan untuk takabur itu manusia banyak ya. Karena jabatan, bisa takabur, karena harta, bisa takabur, karena kegagahan, kegantengan, itu bisa takabur. Itu karakter iblis sebenarnya. Jadi kalau manusia ada yang bersifat gini, itu iblis sebenarnya ya. Karakter iblis lah gitu. Nah, kita dan Allah memberikan perintah kepada kita ya lewat Rasulnya, itu kita sholat. Dalam sholat itu setiap gerakan itu ada takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya.
Jadi dalam sholat itu setiap rakaat itu ada 5 kali takbir ya. Jadi kalau 1 rakaat ada 5, kalau 2 rakaat berarti 10. Nah kalau misalnya 17 rakaat berarti 55. Itu dalam sholat itu, dalam sehari semalam kita nyebut Allahu Akbar minimal. Seorang muslim minimal itu harus menyebutkan Allahu Akbar. Nah salah satu di antaranya itu untuk menyatakan bahwa Allah Maha Besar. Yang berhak bertakabur itu hanya Allah gitu. Manusia tidak, karena apapun yang dimiliki oleh manusia itu hanya amanat kok, bukan hasil dia. Mengatakan saya kaya, memang saya usaha saya. Iya memang usaha saya, tapi memberi kekayaan itu Allah. Buktinya kalau Allah menghendaki habis itu ya, namanya harta kekayaan kita itu. Kegagahan gampang cara menghilangkan kegagahan ya. Misalnya jabatan bisa. Jabatan itu tidak abadi itu, ya, tidak abadi. Nah, jadi tidak boleh ya takabur, ya, takabur. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, al-hikdu. Jadi sifat atau karakter iblis ya, setan. Itu yang ketiga adalah al-hikdu. Al-hikdu itu artinya dendam ya. Jadi firman dalam Al-Quran, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, itu kan dendam itu. Jadi dia karena tadinya jadi penguasa gitu, tiba-tiba diturunkan oleh Allah jabatannya, diganti sama Adam. Wah itu dendam itu, dendam itu. Bagaimana caranya dia menghancurkan Adam ini? Gara-gara Adam ini saya dikutuk oleh Allah. Ya, makanya dia itu pertama bagaimana cara menjerumuskan Adam, dan bisa itu ya. Adam digoda itu, yang cerita tentang pohon khuldi itu ya. Yang kemarin kita bercerita itu tentang pohon khuldi. Jadi iblis tadi berusaha agar satu, umat manusia sesat karena dia berusaha untuk menyesatkan manusia. Itu catat itu ya, sifat dendamnya iblis itu. Jadi kalau kita manusia memiliki sifat dendam, itu adalah karakter iblis. Artinya dia dari pasukan iblis itu orang yang dendam ya. Dendam sejarah, dendam itu sejarah. Terjadi peperangan itu bisa saja karena dendam ya, dendam dikalahkan maka harus menang terus saja gitu ya. Banyak yang korban karena dendam ya. Nah itu yang ketiga ya, sifat iblis yang ada, yaitu al-hikdu, dendam. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itu bahasa-bahasa dendamnya ya. Nah kemudian yang keempat sifat iblis yaitu adalah al-hasad ya. Hasad itu iri dengki. Kalau dalam Al-Quran ya hasud saja ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada iri dan dengki ya. Jadi iri itu adalah tidak senang melihat orang senang, tidak suka orang berhasil. Itu iri namanya ya. Nah, apakah iblis memiliki sifat ini? Nah memang ini sifat iblis ya. Kemudian pasti aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang dan seterusnya ya, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah ini adalah salah satu ya sifat iblis. Kalau tadi yang pertama ya dendam, kalau ini adalah iri ya. Ketika Nabi Adam masih di surga, wah itu iri itu ya. Enak aja dia katanya begitu ya. Padahal itu kan kehendak Allah. Nabi Adam juga bukan keinginan dia, tapi atas kehendak Allah gitu ya. Dalam ayat lain Allah berfirman ya, arataka hadzalladzi karramta alaila in akhortan ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang engkau muliakan daripadaku, sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya ya. Jadi bagaimana dia hasudnya itu ya, digoda, dia apa itu ya, itu sifat iri dengki kepada manusia yang memiliki kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ya, iblis juga memiliki sifat senantiasa mengajak kepada keburukan. Dia merayu bagaimana cara Adam keluar dari surga. Karena dia iri, hasud, ya, dendam, macam-macam gitu. Nah, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka.
agar menampakkan aurat mereka selama ini tertutup. Dan setan tadi berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang kekal. Kan itu nama khuldi kan bukan dari Allah ya, tapi dari iblis tadi. Nah sekarang ada pertanyaan, apa bedanya di sini di ayat ini Allah bicara setan ketika membisikkan. Nah ini maksudnya. Jadi julukan setan, julukan iblis itu karena kelakuannya. Kenapa disebut iblis? Karena dia itu berontak terhadap Allah gitu. Takabur, sombong, berontak terhadap Allah. Nah, ketika dia menggoda manusia, maka namanya bukan iblis lagi. Apa? Namanya setan. Nah, jadi setan itu adalah yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Kalau manusia ada yang memiliki sifat ini ya setan ya. Nah, ini kata Allah minal jinnati wan nas, dari bangsa manusia ya. Jadi bagaimana cara agar manusia itu menjadi buruk ya, jelek ya. Karena memang dari dulu ya sifat-sifat dari awal dendam tadi. Kemudian keenam ya, yaitu adalah ahid ya. Ahid itu adalah mengubar janji. Pasti aku sesatkan dan aku bangkitkan angan-angan kosong kepada mereka ya. Jadi bagaimana cara mengubar janji tadi? Dengan ungkapan ya, mengetahui bahwa setan bangsa manusia ya gitu aja, yang suka janji ya. Hati-hati kepada orang yang suka banyak janji. Ada orang yang mau jadi anggota DPR misalnya gitu. Kalau saya menang begini, kira-kira begitulah ya. Tapi dalam kenyataan bagaimana? Nah, jadi hati-hati kalau orang janji, jangan ya. Hati-hati, karena itu sifat iblis. Kemudian yang terakhir ya, 7 itu khotal. Khotal itu penipu. Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Ya, karena setan memang penipu. Dulu Adam dan Hawa itu tergolanya kan ditipu. Ingin tahu nggak itu namanya pohon apa? Ya Nabi Adam penasaran dong, karena ingin tahu. Itu buah kholdi namanya. Oh gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu makan itu kamu akan abadi seperti malaikat. Nah, itu kan nipu, putar balik fakta. Nah setelah dimakan apa yang terjadi? Diusir kan Adam. Nah jadi hati-hati ya. Dan orang yang tertipu sebenarnya orang yang punya potensi untuk ditipu. Kenapa? Karena keinginan tadi. Contohnya, misalnya ada orang berjanji nanti sejahtera gitu. Masyarakat di sini akan sejahtera kalau saya terpilih begini. Nah karena kita ingin sejahtera, dijanjikan begitu, iya benar, pilih dia. Tapi setelah dia terpilih, boro-boro sejahtera yang ada. Nah, kita memahami tentang sifat iblis ini tentunya kita berhindar ya. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari karakter iblis kita miliki. Juga kita berusaha jangan sampai ya. Jadi dalam ilmu ma'rifat ya, kalau orang syariat itu sudah melakukan, misalnya melakukan kesombongan, melakukan aksi, baru istighfar. Itu orang syariat itu. Karena dosa. Tapi kalau orang ma'rifat dalam hatinya saja ada sifat takabur, wah itu sudah istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi dalam hati ada sombong dalam hati, sir namanya ya. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana cara untuk menghindari sifat-sifat ini ya. Mudah-mudahan kita beriman dengan wujud setan, dan kita beriman bahwa setan dibelenggu. Bagaimana kisah setan menjadi pengganggu manusia, bagaimana cerita iblis menjadi penggoda manusia yang akhirnya berhasil mengeluarkan ayahanda kita, ibunda kita dari surga Allah Azza wa Jalla. Setan itu bersumpah, mengatakan kepada Rabbul Alamin. Setan itu berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keikhlasan, dan Allah kabulkan doa setan. Ketika setan minta, wa anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan umurku sampai hari dibangkitkannya manusia. Qala innaka minal munzirin, ya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Lalu apa yang hendak setan lakukan? Qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, aku akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu untuk disesatkan. Setan sakit hati dengan Adam alaihissalam.
Dan sakit hati setan itu nurun sampai ke anak cucu kita. Maka kita jangan seperti setan. Tatkala sakit hati sama orang tuanya, sampai anaknya pun kita sakit hati. Lah, itu sifat iblis. Terus, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Aku akan menyesatkan mereka. Aku akan berikan angan-angan kosong kepada manusia. Aku akan perintahkan kepada manusia agar mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Aku akan perintahkan kepada mereka agar mereka merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa, kata Allah, yang menjadikan syaitan yang sifatnya baru saja disebutkan pelindung bagi dia, kawan bagi dia, maka dia adalah orang yang merugi dengan kerugian yang nyata. Ahibati fillah, Allah menjelaskan bahwa janji-janji syaitan, angan-angan yang ditebarkan syaitan itu, wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura, tipuan belaka. Bayangin syaitan yang seperti ini, yang kemarin dibelenggu di bulan Ramadan, sekarang dilepas. Selama bulan Ramadan dia berusaha, tetap setan berusaha untuk menggoda manusia di bulan Ramadan. Jangan dipikirkan dia istirahat. Dia berambisi untuk menyesatkan kita. Seperti orang yang dipenjara, yang berulang kali minta keluar, dia ketuk-ketuk itu teralis besi, kemudian dibukakan. Apa yang terjadi? Maka dia semakin menggila, dia semakin mengganas. Tapi alhamdulillah, di bulan Ramadan Allah berikan kepada kita tameng. Allah berikan kepada kita bekal yang cukup untuk menghadapi syaitan. Mau tidak mau kenyataan itu harus dihadapi. Setan yang penggoda harus kita hadapi. Kita nggak bisa lari dari godaan syaitan, tapi kita bisa menyelamatkan diri dari godaan syaitan. Ini yang perlu kita bicarakan saat ini. Bagaimana cara kita bersama, bagaimana anak-anak kita, bagaimana keluarga kita di dunia yang setannya berkeliaran bisa selamat dari godaan syaitan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan semuanya kepada Allah. Allah mengatakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tuh enggak punya kekuasaan untuk menyesatkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan semuanya kepada Allah. Yakin hanya Engkau ya Allah yang dapat menyelamatkan aku dari godaan-godaan syaitan. Tatkala bisikan-bisikan itu datang, tatkala angan-angan palsu ditiupkan oleh syaitan, apa yang harus dilakukan oleh kita? Mengikuti angan-angan kita, larut dalam dunia yang bakal kita tinggalkan. Akhirnya kita seperti Nabi Adam alaihissalam. Padahal Allah mengatakan, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak-anak Adam, jangan sampai engkau tergoda sama setan sebagaimana setan telah berhasil mengeluarkan bapak ibunda kalian dari surga Allah Azza wa Jalla. Jangan diikutin bisikan-bisikan itu. Apa yang dibisikkan setan kepada Nabi Adam dan Hawa? Hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Engkau mau enggak aku kasih tahu, aku tunjukkan kepadamu apa? Pohon keabadian, kerajaan yang tidak ada fananya. Padahal bohong. Allah ingatkan kita. Maka tatkala bisikan itu datang, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazg fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Tatkala datang godaan syaitan, pikiran-pikiran buruk untuk berbuat dosa dan pintu